di kitab Titus. Titus 2, kita akan baca 11 sampai 15. Kita baca dulu satu kali bersama-sama. Semuanya 11 sampai 15. Nanti kita lihat satu-satu gitu ya. Kita baca bareng-bareng yuk. Ayat 11 sampai 15, Titus, kitab Titus ya. Titus 2 ayat 11 sampai 15. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu dan nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kita lihat ayat-ayat ini satu-satu ya. Yang pertama di ayat 11 dulu. Ayat 11 tuh bilang begini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Artinya the grace of God, atau yang kita kenal dengan nama Injil, kabar baik tentang kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Yesus itu bukan cuma mati aja tapi bangkit di hari ketiga. Kasih karunia Allah itu sudah nyata. Artinya bukan lagi bayang-bayang, bukan lagi maybe, bukan lagi possible, atau misalnya kayak maybe atau perhaps atau it can be atau hopefully gitu ya. Jadi yang namanya Injil, kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan semua orang, itu sudah nyata. It's real my friend. Artinya apa? Kalau kita ini udah bertumbuh dari kecil kenal Tuhan Yesus dari kecil, ada nggak yang dari kecil udah kenal Tuhan Yesus? Dari cerita Alkitab diajarin papa mama, diajarin kakak-kakak, ataupun kita yang baru aja gara-gara diajak temen karena habis ini mau hangout. Sebelum hangout kita ke gereja dulu lah. Ya lalu KTP apa? Kristen, masa KTP Kristen gak ke gereja? Oke, let's kita ke gereja dulu, habis itu kita hangout. Jadi buat kalian mungkin itu menjadi sebuah tradisi. Orang Kristen ya kudu ke gereja. Orang tua papa mama Kristen ya anak-anaknya diajarin cerita Alkitab. Tapi pertanyaannya, do you really know about the gospel? Kalian bener-bener ngerti nggak tentang Injil? Atau oke, I know gospel. Oke, kalau misalnya dipanggil gitu, Injil tuh apa? Pokoknya Yesus mati di kayu salib, gampang kok. Ya, kalau belum tahu sekarang kita hafalin. Yesus mati di kayu salib, ikuti sama-sama 2, 3. Yesus mati di kayu salib. Loh, bareng saya. Setelah saya aja. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Yesus bangkit pada hari ketiga. Udah itu aja. Jadi Injil kasih karunia Allah itu adalah itu. Siapa yang percaya kalau Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, tapi kemudian Yesus bangkit lagi pada hari ketiga. Kalau kita percaya dengan mulut kita, mengaku dengan mulut kita, percaya di dalam hati kita, maka kita sudah percaya Injil. Tapi ya, honestly, kadang-kala kita itu bisa kayak terutama waktu kita merasa berbuat dosa, atau waktu kita itu merasa jauh dari Tuhan, kita itu bisa ragu-ragu sama keselamatan kita. Let's test the water. Coba, saya mau tanya. Kalau misalnya dalam nama Yesus tidak terjadi, tapi misalnya aja. Pulang dari tempat ini atau ini adalah our last service. Kalau ini adalah ibadat terakhir kita di gereja, ini terakhir kita bisa dengar Injil.
Terus setelah itu enggak tahu gimana deh, kita nggak usah berandai-andai. Pokoknya kita semua itu mati. Misalnya loh ya, saya bilang tadi enggak. Tuhan masih punya tujuan buat setiap kita. Sekarang saya tanya, kalau misalnya saat ini juga setelah ini kita mati, siapa di antara Anda yang yakin percaya 100% Anda akan ke surga? Angkat tangan. Tinggi aja. Ternyata enggak semua yakin loh. Enggak apa-apa, waktu saya seusia Anda, saya juga struggle dengan hal itu. Tiba-tiba gini, di HP-ku masih ada video itu. Enggak mungkin masuk surga. Aku tadi sebelum berangkat ke sini, tengkar sama orang tua. Bahkan ke sini aja bohong sama papa mama. Aku masih mangkel, masih benci sama orang itu. Aku jengkel, soalnya cintaku ditolak. Aku lagi, pokoknya ya kita merasa tidak layak. Makanya tadi gak berani angkat tangan. Tapi bukan berarti yang angkat tangan, including me, saya akan angkat tangan. Bukan berarti I'm the holiest person in this room. Bukan. Saya pun ngalami apa yang Anda alami tadi. Ragu-ragu, right? Kadang merasa nggak layak. But listen, the gospel, Injil, salvation, keselamatan is not about our feeling. Salvation in Jesus is the truth. Keselamatan di dalam Yesus itu kebenaran yang unshakable. Itu kebenaran yang tidak tergoyahkan. It's not about our feeling. Sometimes I feel I am safe. Sometimes I feel I don't safe. I'm not safe. It's not about your feeling or my feeling. It's the truth. So stop berpikir hari ini aku selamat. Tuhan datangnya hari ini aja. Tumben-tumben loh aku ke gereja. Hey, ayo kita punya kebenaran dulu sama-sama. Bahwa kita diselamatkan never ever because of our goodness. Bahwa kita tuh diselamatkan itu tidak pernah dan tidak akan pernah karena perbuatan baik kita. By His grace only we are saved. Hanya karena kasih karunia-Nya aja. Makanya ayat ini bilang gini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Kalau kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia mati untuk dosa-dosa kita, dan percaya dalam hati kita bahwa Dia tuh udah bangkit di hari yang ketiga, firman Tuhan bilang maka kamu selamat. Nggak peduli setelah itu kamu jatuh dalam dosa lagi, tapi jangan main-main gitu ya. Siapa bilang orang yang udah terima Tuhan Yesus itu langsung 100% nggak bisa berbuat dosa? Siapa bilang? Pendeta aja digoda berbuat dosa terus, pendeta juga bisa gagal. Tapi bedanya ini loh teman-teman. Kita itu nggak bisa lagi menikmati dosa dan hidup di dalam dosa dengan sengaja. Saya berharap Anda mengerti tentang kabar baik ini dengan benar. Keselamatan itu adalah sebuah milik yang pasti. Kenapa? Supaya Anda bisa dengan confident. So you can be proud of Jesus. And you are not ashamed of the gospel. Because the gospel that set us free. Kita itu bisa ngomong sama teman kita ya. I'm a sinner like you. We are a sinner. We are sinners. Tapi Tuhan Yesus itu udah selesaikan masalah manusia yang paling gede di muka bumi ini. You know guys, masalah manusia paling besar di dunia ini is not about money. Buktinya orang yang punya duit banyak ya bisa end up suicide tuh. Siapa bilang money itu sumber kebahagiaan?
Don't ever think about it. Mungkin kita juga pikir masalah terbesar itu dimusuhin temen. Dimusuhin temen itu rasanya kayak dunia ini gak ada oksigennya. Saya pernah ngalamin gitu. Dimusuhin temen tuh rasanya bikin gak mau datang ke sekolah. Dimusuhin temen, disalahpahamin temen, diceritain, di-spread the rumor yang gak baik soal kita. Pengennya kita tuh, it's not like that, you know. Itu kita tuh bisa berasa kayak dunia ini gak ada oksigennya. But that's not the biggest problem of human life. Mungkin kita pikir juga ya, masalah terbesar kita itu adalah perasaan cintaku ini Kak Pau-Pau. Kalau misalnya dia say yes, cintaku berbalas, hidupku akan berbunga-bunga. Siapa bilang? Welcome to the world of couple. Jealousy, right? Makanya jangan mau duluan ya. Yang udah ya sudahlah, gimana lagi, aku tutup mata aja lah, pura-pura gak tahu. You know the biggest problem in human's life is sin. Dosa. Karena manusia itu akan selalu dealing dengan itu until the rest of our life. But the good news is Jesus died on a cross for our sin. Kita gak perlu bayar dosa kita tuh dengan perbuatan baik. Kita gak bisa dan gak perlu. Firman Tuhan bilang bahkan kebaikan tuh kita tuh kayak kain kotor. Waktu kita tahu how powerful the gospel is, waktu kita tahu betapa powerfulnya kasih karunia Allah yang sudah nyata ini, jangan mau kehilangan itu ya. Jangan pernah ngomong dengan mulut, oke? Saya punya anak perempuan, itu udah grow up, masuk ke masa pre-teens, umur 10 gitu ya. Dia itu bisa ngomong gini, dulu ya awal-awal ya, baru berhenti seminggu yang lalu. Selalu ngomong gini, I doubt, I'm not sure. Jadi dia bilang aku gak yakin Yesus itu ada. Karena buat dia sulit gitu loh. Dia masih merasa dia masih berdosa terus gitu kan. Dia merasa Injil itu enggak sepowerful itu gitu loh. Dan saya itu berusaha menjelaskan tuh susah loh beneran. Tapi sampai satu momen, puji Tuhan, saya bisa pimpin anak saya di dapur. Terima Tuhan Yesus lagi. Jadi kalau misalnya kalian tuh ragu sama keselamatan kalian, ini yang kalian perlu lakukan. Confess it with your mouth. Believe in your heart. Kalau hatimu belum percaya, it's okay. Start with your mouth. Never ever deny him again. Jangan pernah berkata sesuatu yang buruk tentang imanmu. Jangan pernah berkata kalau engkau gak percaya. Justru ya, biar mulutmu ini declare dulu. I believe in Jesus. Jesus is the savior of my sin. Jesus is the Son of God. Walaupun hati kita belum benar-benar, gak apa-apa. Paling gak mulut ini jangan pernah menyangkali Yesus lagi. Mulut ini jangan diizinkan dipakai untuk menyangkali Yesus lagi. Keselamatan, kasih karunia itu sudah nyata. Bilang sama-sama sudah nyata. Nanti ya abis ini, buat yang masih ragu-ragu, yang tadi gak berani angkat tangan, nanti kita mau doa, yuk terima Tuhan Yesus lagi. Sadari dosa-dosa kita, kalau kita tuh butuh Yesus, udah minta Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Nanti setiap kali kalian ragu-ragu lagi, start with confess again and again. Ya, karena apa? Ini waktunya Injil itu gak akan cuman berhenti di kamu. Injil itu bukan berarti selesai waktu kamu mengucapkan aku percaya Yesus, setelah itu selesai. Terus kamu bingung. Aku tuh sudah percaya Yesus, aku ini sudah anak Tuhan. Tapi hidupku kok normal ya? Ya iya. Jangan pernah berpikir terima Tuhan Yesus tuh bikin hidup kita tuh gak normal. Normal senormal-normalnya. Gak belajar nilai jelek ya sama. Mau percaya Yesus gak percaya Yesus ya nilaimu jelek. Percaya Yesus gak percaya Yesus ditolak juga cintanya. Gak ada jaminan percaya Yesus cintanya pasti diterima. Percaya Yesus gak percaya Yesus
hidup kita itu tetap harus jalan. Kamu tetap harus datang ke sekolah, suka gak suka. Junior high, senior high. Percaya Yesus gak percaya Yesus. Sometimes papa mama ya tetap ngomelin kita. Ma, stop ngomel ma, aku udah percaya Yesus ma. Gak bisa. Tapi lihat ya, firman Tuhan tuh memperlengkapi kita. Firman Tuhan tuh good news. Kadang cuma satu kata aja kecil, katanya itu cuma iya, itu bisa jadi sebuah breakthrough. Waktu saya nemukan ayat ini, saya bisa berkata begini, Eureka, saya menemukannya. Yaitu apa? Lihat ayat selanjutnya bilang apa? Pertama, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Lihat lanjutannya dibilang apa? Ia mendidik kita. Siapa ia di sini? Kalau kita nggak hati-hati kita mikirnya apa? Ya pasti Tuhan lah. Siapa yang bilang ini Tuhan? Langsung takut semua. Siapa yang bilang ini bukan Tuhan? Terus yang jawab apa? Karena ianya memang pakai huruf besar karena dia tuh ada di awal kalimat. Tapi ia di sini itu bukan Tuhan teman-teman. Ia di sini adalah kasih karunia itu. Ia di sini adalah Injil itu. Kasih karunia yang sudah menyelamatkan semua orang itu. That gospel, Injil itu ya mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Maka jangan cuma berhenti ya. Saya dulu juga mikir loh, jujur ya, kenapa saya bilang ini breakthrough? Karena saya tuh mikir, setelah saya terima Injil, what's next? Apa saya ini dibiarin sama Tuhan sampai nunggu nanti ketemu sama Tuhan Yesus? Terus kita cuma bilang gini, I already registered since I was junior high school. Terus dibuka bukunya, oh yes, sudah register. Enggak, waktu kita terima Injil, kasih karunia yang menyelamatkan kita dari dosa itu, Alkitab bilang, Injil itu mendidik kita meninggalkan kefasikan. Apa itu kefasikan? Kefasikan itu adalah godless living. Kehidupan tanpa Tuhan itu kita tinggalkan. Jadi Injil itu membuat kita hidup yang ada Tuhannya. Sampai sini aja kita udah langsung kayak mikir, wow, the question is, di hidupmu sehari-hari, di sekolahmu, di kamarmu, dalam hubunganmu dengan papa mama, dalam hubunganmu dengan teman-teman, dalam hubunganmu with your enemy, apakah ada Tuhan di sana? Is it godly life? Apakah itu kehidupan yang ada Tuhannya? Atau kita pisahkan, pekerjaan ya pekerjaan, sekolah ya sekolah, gereja ya gereja, Tuhan ya Tuhan, game gua ya game gua. Dengarkan, Injil itu mendidik kita supaya kita itu meninggalkan godless living. Sejak kita terima Injil di hati kita, hidup kita itu tidak lagi tanpa Tuhan. In every area. Dalam setiap hal di hidup kita ada Tuhan di dalamnya. Saya mau tantang. Ekstrimnya gini. If you want to play game, you ask, God, can I play game? Dan kamu akan bilang, He say yes. Oke, go on. Dengerin ya. Ada satu anak kecil, waktu itu lagi liburan di hotel. Waktu pandemik itu loh. Terus dia tuh pengen banget berenang. Apalagi anak kecil kalau lihat kolam biru. Pengen langsung pure gitu kan. Jadi dia bilang, Mom, I wanna swim gitu kan. Dibilangin, mamanya tuh udah berbusa-busa bilang ya. Pandemik, I don't care. Virus, I don't care, I want to swim. Gitu kan. Punya yang ada kayak gitu. Annoying banget kan. Jangan sampai itu kalian ya. Nah, ini mama tuh udah kehabisan kata-kata loh untuk jelasin. Kalau swimming itu jangan dulu. Terus mamanya bilang gini, ini mama pasti antara beriman atau pasrah ya. Jadi mamanya bilang gini, sudah kamu tanya Tuhan Yesus aja. Beneran? Kamu tanya Tuhan Yesus aja, kamu boleh gak berenang? Terus mamanya keluar gitu ya sebentar dari kamar, mungkin healing. Maksudnya refresh gitu ya, habis dealing sama anaknya yang cranky dan annoying gitu ya.
Terus waktu dia balik ke kamar, dia tanya sama anaknya, gimana? Anak itu gini, Tuhan Yesus bilang gak boleh berenang. Sudah, selesai. Mamanya langsung, puji Tuhan. Coba di hidup kalian kayak gitu ya. So hidup kalian itu gak akan cuma ditentukan sama keadaan di luar kalian. Ini boleh gak, itu boleh gak ya? Aku pilih ini atau pilih itu gak ya? Ini gak benar, tapi temenku kok semua lakukan ya? Aku pengen gini kok, tapi mama kok gak ngerti ya? Tuhan, kalau engkau bolehin buat mama ngerti, gitu loh doanya. Bisa gak? Libatkan Tuhan in every second of your life. Tuhan, aku lagi jatuh cinta. Ngomong apa enggak Tuhan? Tuhan bilang, diem. Ya udah. Ku simpan di hati, ya. Enggak selalu loh. Beneran. Ayo dipimpin sama Tuhan. Karena apa? Injil tadi tuh mendidik kita. Supaya kita itu jangan hidup kehidupan yang enggak ada Tuhannya. Dan ini loh. Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jangan salah ya. Saya ini bukan orang yang kayak bioskop duniawi. Itu orang zaman dulu ya. Bioskop dosa, lagu dosa. Ya elah, kalau semua dosa itu gue hidup di mana gitu ya. Masa di gua gitu ya. Game dosa, enggak. Tapi lihat ya, keinginan duniawi itu apa? Artinya adalah sinful pleasure. So not only pleasure, okay? Kalau go to cinema with your friend and the movie is good, it's just pleasure. Why not? Setuju? Tapi yang harus ditinggalkan adalah keinginan-keinginan duniawi. Bukan berarti gini, kita tuh harus kepinginnya ke gereja terus. Ya enggak lah, kepingin lah kadang nonton. Kita harus dengerin lagu yang rohani semuanya. Ya enggak juga, kadang kita juga kok denger lagu yang asik. Tapi ini loh guideline-nya guys. The gospel will train us to live. Pertama, yang tadi itu loh. Live maksudnya live meninggalkan ya, bukan in ya. Live godless living. And the second is sinful pleasure. It's not about pleasure. Jangan salah, anak Tuhan boleh kok happy, have fun. But is it sinful or godly? Artinya gini loh, di dalam pleasure itu, it will trap you into do the sin again, or Jesus will glorify with that pleasure. Siapa bilang anak Tuhan kalau bikin 17-an, endingnya itu harus lagu yang bikin na 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 na, terus habis itu menggila. Lupa kalau dia anak Tuhan. Saya pernah lihat loh, bikin 17-an, endingnya you know apa? We are the army of God. Wow. Normal kan? Normal. Paling enggak kata-kata lagunya itu yang nothing gonna stop us now. You know di lagu Nothing Gonna Stop Us Now itu? From praise you. Bukan lagu itu. Through you. Anything, nothing is impossible. You know, lagu itu saya pernah nyanyi di tempat durian di Medan. Terus saya baru sadar, iya ya kenapa lagu itu diterima ya di komunitas pecinta durian. Ternyata kadang gak ada kata Jesusnya di dalamnya. Tapi lagu itu tuh bring a very faithful message. Check again your pleasure, my friend. Is it sinful? Is your pleasure lead you to sin? Bahkan kalau itu cuma bobo, tidur, rohani banget kok Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tapi kalau tidur itu bikin kita sinful atau kita itu tempted to do sin, then wake up. Right? Injil itu melatih kita. Why gospel? Karena Injil itu melatih kita. Mendidik kita meninggalkan godless living and sinful pleasure. Jadi sekarang gak usah tanya sama kakak ya, gak usah tanya sama CGL. Ini dosa gak, itu dosa gak? Kamu tahu sendiri. If it is lead you to sin, then leave it.
Gak usah cari pembenaran kiri kanan. Oke? Ya. Nah, terus dikatakan apa? Supaya kita hidup bijaksana, full of wisdom, adil, beribadah, sambil menantikan. Nah, jadi kita tuh hidup tuh kayak orang tuh lagi nunggu kapan ya Tuhan tuh benar-benar datang ketemu kita. Kapan ya janji Tuhan keselamatan tuh digenapi. Pengharapan kita tuh bikin kita bahagia. Ada kemuliaan Tuhan. Nah ini loh, perhatikan kalimat ini ya. Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ini loh yang bikin saya tadi itu diingatkan lagi dengan lagu yang berkata, Here I am your child. Karena ini loh, umat kepunyaannya sendiri, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, his own special people. Kita itu dari orang yang berdosa, diubah statusnya jadi his own special people. Hey anak muda, jangan kejar rasa spesialmu itu di dalam pergaulan. Jangan kejar rasa spesialmu itu dari keluarga. Aduh, dulu aku anak tunggal. Aku udah SMP, bisa-bisanya mama punya anak lagi. Sekarang meme yang paling spesial di rumah. Jangan kejar hanya mau jadi spesial di rumah. Jangan kejar cuma mau jadi spesial tuh di grup. Barang siapa yang pertama kali pakai produk tertentu, feel special. Barang siapa yang ngepost duluan, tahu duluan beritanya. Tahu nggak? Ternyata Cimek itu ya, si Cimek gembala kita itu, bla 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 bla. Oh ya, yang tahu duluan feel special. Don't be. Tuhan itu udah jadiin kita umatnya yang istimewa. His own special people. You are his favorite person. I want to say to you, one by one, you are God's favorite person. You are special. You don't have to attract other people. Kamu gak perlu cari perhatian ke orang-orang. Kamu gak perlu compare yourself itu dengan teman-teman kamu. You already special. Kamu tuh spesial bukan cuma dulu waktu kamu kecil. Aduh anak kecil nyembah gitu. Aduh cute ya. Kayaknya di hadapan Tuhan tuh mereka doang yang spesial. When you grow up, you make him proud. Kebanggaan Tuhan adalah melihat anaknya bertumbuh di rumah Tuhan. Walaupun kadang masih bandel. Walaupun kadang masih bikin salah di rumah Tuhan. Gak apa-apa, tetap aja di rumah Tuhan. Sedosa-dosa apapun, sejauh-jauh dari Tuhan apapun, jangan berhenti jadi anak Tuhan. He always lihat kamu itu special. Bahkan ya, kamu habis bikin dosa yang gede banget. Bikin dosanya di rumah Tuhan lagi. Mata Tuhan itu cuman jijik sama bajumu yang kotor sama dosamu, dibuang, dimandiin. Tapi kamunya dipeluk lagi selalu dan selalu. Kamu gak terlalu yakin sama Injil. Kamu sendiri masih bimbang-bimbang. Dengar kata Injil tuh kayak apa sih? Kamu masih ragu-ragu, iya ta? Tuhan tuh mau pakai aku. Tahu gak? Murid Tuhan Yesus itu juga gitu. Kemarin sebelum LC-nya Eagle Kids punya CG Kids, saya temukan ayat ini. Saya pikir Tuhan, cintamu itu ya stubborn. Ingat gak? Tuhan Yesus naik ke surga itu, Tuhan ngomong apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalian pikir itu murid-murid semuanya holy semua? Layak semua terima amanat agung? Di situ ada Petrus yang barusan mengkhianati Yesus. Yang dengan mulutnya bilang aku gak kenal Yesus sampai mengutuki katanya.
Di situ ada murid-murid yang gak percaya, namanya Thomas. Gak percaya kalau gak aku cucukkan sendiri tanganku ke jarinya yang berlubang itu, I will not believe. Bahkan waktu Yesus tuh mau naik ke surga, nanti baca ayatnya di Matius 28 ya. Mereka semua menyembahnya, tapi ada beberapa di antara mereka yang ragu-ragu kata firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tetap trust them and say, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. The gospel is trusted in your hand. Gak peduli keadaanmu apa. Gak peduli kamu lagi struggle apa. The truth is never changed. Ketika kamu percaya Yesus, you are safe. Dan ketika kamu sudah menjadi milik Yesus, menjadi umat kesayangan Yesus, Injil itu mendidikmu. Supaya kamu bisa punya kehidupan yang membuat Injil itu jangan ditolak oleh orang lain. Kenapa sih? Injil itu mendidik kita supaya kita hidupnya itu godly life. Dan gak following our sinful pleasure. Kenapa? Karena orang itu akan lihat Injil itu lewat hidup kita dulu guys. Kalau hidup kita itu gak represent apa yang Injil yang kita percayai, maka orang itu ragu-ragu. Makanya kita menguasai diri kita. Firman Tuhan bilang begini, Paulus bilang begini. Aku menguasai diriku sedemikian rupa. Aku melatih diriku dan menguasainya seluruhnya. Artinya apa? Melatih diri, menguasainya sepenuhnya. Gampang. Bangun pagi, waktunya CG. Mau tidur tapi waktunya CG, bangun. Minggu, tidur siang, jangan kebablasan. Setel alarm, jamnya augetin, wake up. Itu namanya melatih diri. Menguasainya sepenuhnya supaya apa? Pertama dia bilang, supaya setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri gak ditolak. Latih diri kita pertama supaya kita itu jangan sampai pertama rajin beritakan Injil tapi kita sendiri ditolak. Kita sendiri gak hidup seperti Injil itu. Tanpa sadar kita sudah deny Jesus. We lose the gospel. Atau yang kedua, hidup kita itu bikin orang nolak Injil. Paling enggak ya, walaupun kita enggak sempurna ya, saya heran loh. Kenapa Tuhan percayakan Injil yang begitu sempurna ke tangan orang-orang yang tidak sempurna seperti kita. Lebih efektif loh, kalau bukan kita yang dipakai Tuhan, kita yang masih up and down, kita yang masih penuh kelemahan, kita yang masih kadang up, kadang down, kadang on, kadang off. Lebih baik loh sebenarnya Tuhan tuh kirim malaikat. Langsung aja kita tinggal lapor. Tuhan, temenku si A itu nakal. Dia belum percaya Yesus, terus tiba-tiba cing malam-malam malaikat datang ke jendelanya. Tok, bertobat. Pasti langsung tobat. Enak, gak pakai bandel, ya kan? Tapi Tuhan percayakan Injilnya yang berharga ke tangan kita. Bejana tanah liat yang tidak sempurna. Mau gak dipercaya sama Tuhan? Makanya ayat terakhir, ayat 15 bilang begini, beritakanlah semuanya itu. Apa itu yang mau diberitakan? Beritakan bahwa kasih karunia Allah itu sudah nyata. Bahwa kasih karunia yang menyelamatkan manusia itu udah nyata. Beritakan. Terus ya guys, nanti kamu jangan kaget ya. Jangan jualan Yesus itu kayak jualan jamu ya. Jangan bilang gini ya, kamu ikut Yesus ya, nanti semua hidupmu tuh happy. Gak ada. Beritakan Yesus juru selamat mati di kayu salib bagi dosa. Dan beritakan bahwa Injil itu nanti ya akan melatihmu hidup yang hidup ada Tuhannya. Dan hidup yang gak ngikut your sinful nature. Kasih tahu orang-orang yang kalian mau injili the truth about gospel. Bukan jualan supaya cuman sekedar gak apa-apa. Kalian misalnya mau ajak teman ke CG gitu ya, gak apa-apa. Ikut ya, asik loh ada teman-teman. Gak apa-apa. Mungkin kalian belum bisa menyampaikan secara langsung. Tapi ya, once you tell about Him, please tell your friend how powerful gospel is. Hidupmu akan diubah ketika kamu punya Injil. Hidupmu akan dilatih. Ya, nah dikatakan makanya beritakan. Nah, tidak cuma sekedar nasihatilah dan yakinkanlah gitu ya. Kayaknya tanpa pressure ya. Padahal kalau di Alkitab tuh bilangnya apa? Bilangnya gini loh. Bentar ya.
rebuke, and saya kok lupa satunya ya. Pokoknya gini lah, gak cuma ngomong gini, kalau ada teman yang belum kenal Tuhan, atau ada keluarga yang belum kenal Tuhan ya, jadilah orang yang gak bisa ditolak. Jangan berhenti gitu loh, walaupun ditolak. Sekali ditolak, cari kesempatan lagi, dan lagi itu loh namanya yakinkanlah. Artinya kamu tuh ngotot, kamu tuh memperjuangkan. Mengapa Injil diperjuangkan? Karena Injil tuh satu-satunya jalan keselamatan. Karena Injil tuh satu-satunya jawaban. Sehebat-hebatnya papamu, sekaya-kayanya papamu, sekuat-kuatnya papamu, papamu butuh Yesus. Senyebel-nyebelin mamamu, seolah-olah dia benar terus gitu ya. Pokoknya peraturan 1 mama benar, peraturan nomor 2 mama salah, lihat lagi peraturan nomor 1. Pokoknya kalau misalnya kita pikir, aduh kayaknya mama ini gak mungkin, dia tuh Wonder Woman. Sehebat-hebatnya dia, mamamu butuh Yesus. Temanmu, sepopuler apapun dia, kadang kita jealous ya dengan hidupnya. Ih dia tuh happy banget ya, keluarganya kaya banget lah, sultan banget lah. Nilainya juga bagus, temennya juga banyak. Apa yang kurang dari dia? Yesus yang kurang. Semua orang tuh butuh Yesus. Yakinkan mereka dan perjuangkan keselamatan orang lain. Karena itu yang akan membuat hidup kita itu punya otoritas. Dikatakan begini tadi, ajarilah dan yakinkanlah dengan kewibawaanmu. You will have the authority if you share the gospel. Karena firman Tuhan bilang juga, kuasa ini akan menyertai kamu ketika kamu memberitakan Injil. Mau jadi anak muda yang gak dipandang rendah, bukan dengan kamu sok jago. Mau jadi anak muda yang gak dipandang rendah, bukan cuma dengan prestasimu. Mau jadi anak muda yang gak dipandang rendah, bukan cuma dengan berapa orang yang naksir kamu. Be proud of gospel. Kamu gak akan dipandang rendah itu karena kamu punya otoritas. Karena kamu bisa dipakai Tuhan menyelamatkan orang lain. You will have that authority. Ya, saya suka di C.G. Van itu istilahnya tuh bukan lagi jibar atau jiwa. Kalau jiwa itu cowok, kalau jiwi itu cewek gitu. Zaman saya dulu gitu, jelek banget ya, jangan dipakai ya. C.G. Van itu kita pakai VIP, right? VIP, very important person. Pertama, kalian sendiri ini pastikan ya, kalian tuh udah tahu kalian tuh VIP. Very special person yang tadi tuh loh, very important personnya Tuhan tuh udah, kalian tuh udah jadi VIP. Nah sekarang mau nggak cari VIP yang di sekeliling kalian, orang yang belum kenal Tuhan. Bisa jadi keluarga sendiri, bisa jadi teman sekelas, bisa jadi saudara sepupu. Siapapun itu, ayo minta sama Tuhan. Compassion, belas kasihan untuk orang itu. Kalau pakai mata sendiri, kalau pakai perasaan sendiri, kita pikir, saya lebih butuh Tuhan Yesus daripada dia. Dia mah udah baik-baik semuanya. Saya ini loh kak, saya ini loh masih struggle. Dengarkan, selama kamu punya Yesus, kamu punya otoritas lebih dari dia. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Datang ke Tuhan, minta sama Tuhan hati yang sama seperti hatinya Tuhan ke orang itu. Lihat ya, manusia itu ya secantik apapun, sebagus apapun merek bajunya, sepintar apapun dia tetap orang berdosa yang butuh Yesus. Waktu kita tahu itu ya, kita tuh tahu loh, kita tuh nggak perlu takut sama orang. Anak muda, as long as you share the gospel, as long as you live for the gospel, that gospel will lead you to the place higher than you ever imagine. You will meet people, important people that you never imagine you will meet that person. The gospel in your life will lead the way. Ambil komitmen aja ya untuk jadi orang yang jadi pembawa kabar baik. Udah, kita ini jadi orang yang selalu bawa kabar soal Yesus kemanapun kita berada. Mimpikan, berani punya mimpi, bukan cuma jadi sukses kaya bikin orang tua bangga.
berani mimpikan lewat hidup kita orang lain tuh terima salvation-nya. Lewat hidup kita orang tuh gak jadi masuk neraka. Lewat hidup kita hidup orang tuh gak jadi hancur. Mimpikan itu. Ada satu lagu kita mau nyanyi bareng-bareng. Lagunya tuh lagu agak lama ya. Saya suka banget lagu ini. Lagu ini tuh bilang gini. Everyone need compassion. Love that never failing. Sudah hafal. Apa kata-katanya? Oh, oke. Let mercy fall on me. Everyone need forgiveness. The kindness of a savior. The hope of nation. Terus kita declare ya. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. Artinya apa? He is mighty to save. Artinya gini loh. Gak ada orang tuh terlalu bejat. Gak ada orang tuh terlalu sesat. Gak ada orang tuh terlalu keras. Gak ada orang itu terlalu susah untuk diselamatkan terima Injil. Kita declare, He is mighty to save. Saya nyanyi lagu ini waktu minta keselamatan untuk papa saya. Puluhan tahun saya tidak lihat perubahan apa-apa. Tapi saya tetap declare, my God is mighty to save. He is mighty to save. Dan memang Tuhan tuh bisa pakai orang lain. Saya kan gak bisa tuh di sebelah papa saya terus nginjil terus gitu kan. Saya juga butuh kerja, butuh jadi hamba Tuhan. Tapi saya setia aja dengan gospel. Verse 2-nya bilang begini. So take me as you find me. All my fears and failure. Kita takut, gak apa-apa. Ayo, aku challenge kalian ya. Deg-degan kalian itu jangan cuma mau nyatain cinta gitu loh. Pernah ya, yang pernah mau nyatain cinta tuh kan kita kayak he love me not, he love me not gitu ya. Kayak deg-degan gitu kan. Mau nyatain cinta tuh kayak dia seneng gak sama aku ya. Mau gak? Mumpung lagi muda gini ya, SMP, SMA ya. Mau gak punya deg-degannya itu? Minta orang terima Yesus. Saya bangga banget sama anak muda. Dari waktu ke waktu saya kenal anak muda. Ada satu anak SMA. Dia pulang ke rumah. Dia ini anak cowok. Gak pernah nangis. Tapi hari itu pulang dia bisa nangis. Mamanya nanya, kenapa? Dia bilang gini, aku sedih. Temenku nolak Yesus. Saya mikir, ini loh anak muda yang akan punya otoritas di hidupnya. Jangan takut 1000 orang tolak kamu. Bukan pacar ya. Maksudnya yang terima Yesus itu loh. Jangan takut 1000 orang terima kamu. Satu hari akan ada satu yang di surga tuh kasih kesaksian. Father Jesus, I'm here because of Him. Aku di sini karena dia gak pernah nolak, gak pernah nyerah untuk ajakin aku ke gereja, ajakin aku terima Yesus. Sebelumnya aku gak hargai Injil. Tapi setelah aku grow up, I'm living my life. I appreciate gospel more than ever. I give my life to follow everything I believe in. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak sanggup selamatkan papa saya. Tapi Tuhan pasti kirim orang selamatkan papa saya. Tapi saya mau follow everything that I believe. Saya percaya Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Tuhan, remember my family here. Saya akan bawa Injil bagi anak-anak. Karena saya pelayan anak kan. Saya pimpin anak-anak terima Yesus satu-satu. Terserah mereka mau ikut-ikutan, mau sungguh-sungguh saya nggak tahu. Bagian saya cuma lead them confess that Jesus is Lord and Savior. Saya nggak tahu. Amin.